Darah yang dialirkan dari leher ayam itu membasahi tiap sudut rumah Pak Tuhadi. Pak Tuhadi melakukan ritual pemanggil belis atau setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk direkam, saatnya kita dengarkan cerita Restu Wiratmaja. Dan kali ini cerita dari Jawa Tengah, tepatnya di tahun 1978, dengan judul Pernikahan Berdarah. Tapi sebelum saya ceritakan, klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Nang, melepuh. Wes surup iki. Nang, ayo masuk. Sudah petang ini. Anak kecil nggak boleh loh jam segini keluar. Teriak seorang ibu kepada anak bernama Samiun. Enje bu, enje. Iya, ucap Samiun kesal. Waktu surup atau petang dipercaya sebagai waktu di mana para lelembut keluar. Di waktu itu juga seluruh warga desa masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Bu cari nang desa sebelah ono wong hajatan loh. Bu arep teko gak? Bu, katanya tuh di desa ada orang hajatan loh. Ibu mau datang gak? Tanya Samiun kepada ibunya. Siapa toh nang? Mbak Wartini bu. Oh, perempuan itu toh. Ibu Samiun terkejut mendengar penuturan anaknya mengenai pernikahan Wartini. Kenapa lo bu memangnya bu? Wes lah, ojo prono-prono lah, ojo dibelis no. Intinya sudah jangan kesana-sana, nanti ada setan, ucap Ibu Samiun. Wartini adalah gadis yang sering dibicarakan karena selalu gagal dalam masalah pernikahan. Bukan karena mahar ataupun beratnya prosesi pernikahan, tapi seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, Wartini dirancang untuk membunuh para lelaki yang kerap atau yang akan dinikahinya. Tepatnya di desa sebelah, sebut saja desa M. Wartini arep nikah yo. Seriusan toh pak? Ucap salah satu warga yang membeli sayur mayur di dekat rumahnya. Kamu baru tahu toh? Kamu tahu nggak? Wartini tuh sering dirasuki setan loh. Apa tidak gila yang mau menikahi Wartini? Ya apa jangan-jangan keluarga Wartini itu memanfaatkan hartanya saja toh pak? Obrolan semakin panas tatkala Wartini sendiri mendekati mereka. Mas, ada cabai? Tanya Wartini. Tukang sayur itu terkejut dengan mengeluarkan keringat dingin ketika Wartini menghampiri perdagangannya. Ada mbak, ada. Silakan ini. Ibu-ibu yang membeli sayur itu langsung mendekati Wartini. Kamu tidak kambuh penyakitnya toh War? Tanya seorang ibu. Maksudnya apa toh bu? Berapa laki-laki lagi yang ingin kamu bunuh? Hah? Teriak ibu itu kesal. Wartini hanya terdiam. Dia tak tahu harus bagaimana untuk tidak menelan argumen pedas dari tetangganya itu. Aku tidak tahu apa-apa loh bu. Aku tidak tahu, ucap Wartini pasrah. Alah, nggak usah berbohong lah kamu. Wartini segera meninggalkan ibu-ibu yang julid itu dengan wajah kekhawatiran. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan Pak Tuhadi. Pak, aku sudah lelah dengan perkataan ibu-ibu tetangga di sini. Ada apa Tondo? Tanya Pak Tuhadi. Wartini terduduk diam dan menaruh begitu saja belanjaannya. Pak Tuhadi mencoba untuk merayu Wartini agar bersabar terhadap seluruh perkataan orang tetangganya. Manusia itu tidak akan diam terhadap apa yang kita lakukan, Dok. Kuatkan hatimu walaupun perkataan itu memang benar-benar membuat hatimu sakit. Wartini agak lega dengan nasihat bapaknya itu. Terus aku harus bagaimana, Pak? Sebentar lagi pernikahanku akan digelar. Pak Tuhadi memegangi kedua tangan Wartini dan berucap kepadanya agar rahasia yang tidak diketahui orang-orang di luar sana. Shh, gini ya,
Jangan sampai mati karena omongan tetangga ya. Kamu harus kuat. Wartini mengangguk paham. Dia menjadi lebih tenang di saat hatinya mulai agak gelisah. Omongan tetangga itu ya Nduk, itu memang lebih pedas dibandingkan cabai-cabaimu ini. Senyum Pak Tohati menghibur Wartini. Wartini membalas senyuman dari Pak Tohati. Dengan pelukan hangat seorang ayah, tak ada habis-habisnya pandangan seseorang terhadap dirinya, kecuali adanya kehancuran dan membahagiakan mereka semua. Tepat di malam harinya, di sela-sela kesunyian tak bertepi dan angin malam mengetuk sapi rumah Wartini, Pak Tohati menyempatkan diri untuk menyembelih ayam cemani hitam dan mengelilingi rumahnya sebanyak 8 kali. Darah yang dialirkan dari leher ayam itu membasahi tiap sudut rumah Pak Tohati. Pak Tohati melakukan ritual pemanggil belis atau setan yang digunakan untuk merasuki jiwa Wartini. Inilah awal mula dari semuanya. Wanita seperti Wartini dimusuhi oleh para tetangga-tetangganya. Pak Tohati misal. Pak Tohati mengangkat bangkai ayam itu tinggi-tinggi ke arah timur dengan maksud mengundang arwah jahat yang digunakan untuk sebagai wadah dari kekuatan ilmu hitamnya. Mlebu ono anak jero Wartini. Itu adalah masuklah ke dalam tubuh Wartini. Jelas Pak Tohati. Acara pernikahan berlangsung. Mempelai pria mendatangi rumah Pak Tohati. Wartini pun telah siap untuk dirinya secantik mungkin. Para tetangga masih saja berisik-bisik tentang pernikahan Wartini ini. Dan anehnya, wajah Wartini tidak seperti hari kemarin yang terlihat muram dan lesu. Wartini tampak bergairah dan memiliki aura yang berbeda. Tentu saja membuat sang mempelai pria yang bernama Agus ini benar-benar kesemsem. Dilakukanlah secara prosesi ijab kabul dengan khidmat dan penuh antusias. Keluarga dari dua mempelai pun juga sepertinya bahagia. Ibu dari Wartini telah meninggal dunia. Orang-orang mengira bahwa meninggalnya sang ibu dikaitkan dengan ilmu hitam yang dimiliki oleh Pak Tohati. Dan seperti biasa, setelah acara ijab kabul selesai, pihak mempelai saling mengenal satu dengan yang lain. Namun begitu keluarga Agus ingin mengetahui tentang Wartini, Pak Tohati meminta izin kepada mereka untuk membawanya ke kamar. Setelah diizinkan, Wartini diberi susu ke dalam pipinya oleh Pak Tohati. Kamu itu anak cantik nak, gak ada yang akan mengalahkan kecantikanmu, ucap Pak Tohati kepada Wartini. Wartini sama seperti biasanya, hanya diam dan tak menggubris apapun. Rogomu wis aku tukar karo lembut kue. Yo sing sabar yo Nduk, kue bakal weruh tujuan bapakmu saiki. Dan intinya, Pak Tohati sudah menukar tubuh Wartini. Setelah selesai dipasangkan susu, Wartini dibawa keluar oleh Pak Tohati. Dan tentu ini untuk menemui keluarga Agus. Untuk menemui keluarga Agus yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Wartini. Keluarga Agus menanyakan beberapa hal mengenai keberlanjutan kehidupan keduanya. Di antara pertanyaan itu adalah rumah mana yang akan dipilih, siapa yang akan bertanggung jawab untuk membina mereka berdua, dan apa ada kesepakatan berlanjut ketika salah satu di antara keduanya meninggal. Pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan dari keluarga Agus, sedangkan yang nomor ketiga, Pak Tohati mengajukan bahwa mereka atau keluarga Agus agar pertanyaan ini dilontarkan. Pertanyaan nomor 1 dan 2 adalah pertanyaan dari keluarga Agus. Sedangkan pertanyaan yang ketiga itu datang dari Pak Tohati. Mereka atau keluarga Agus terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan Pak Tohati itu. Bentar toh Pak, maksud Bapak itu bagaimana? Ya sebenarnya untuk menjaga-jaga saja. Barangkali ada salah satu di antara keduanya meninggal dunia, apakah ada kesepakatan berlanjut begitu loh. Sedangkan kan kita tahu sendiri pengantin baru ini rawan akan kehancuran dari berbagai belak pihak. Ya mungkin Bapak akan tahulah nanti. Senyum Pak Tohati. Pak Tohati kembali mempertegas argumennya kepada keluarga Agus. Segala keputusan kita itu kita serahkan kepada Agus dan Wartini. Keduanya memiliki peran penting dari keberlangsungan kehidupan keluarga itu kan. Pak Tohati bangkit dan mendekati Wartini.
Nak, kamu yakin akan meninggalkan bapak seorang diri di tempat sunyi seperti ini? Apa kamu ingat ibu itu sudah meninggal loh? Tanya Pak Duhadi. Wartini menatap sedih wajah Pak Duhadi lalu memegang erat kedua tangan Pak Duhadi. Pak, jangan tinggalkan Wartini, pinta Wartini. Dalam hati Pak Duhadi, dia merasa sangat senang. Sosok lembut yang merasuki jiwa Wartini telah sepenuhnya bisa dikendalikan olehnya. Agus merasa kasihan dengan permintaan Wartini yang benar-benar menggugah hatinya. Pak, aku akan ikut Wartini saja kemanapun dan apapun keputusannya. Tidak baik bila kita menolak permintaannya, karena kan pernikahan ini juga baru saja selesai, ucap Agus. Bapak Agus merasa kecewa dengan keputusan dini dari seorang Agus yang dikenalnya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya sudahlah, kamu tahu kan, rumor yang berlaku tak akan pernah hilang begitu saja. Keluargamu terkenal dengan keluarga belis. Aku menikahkan anakku dengan tujuan meluruskan keluargamu ke jalan yang lebih baik. Jadi jangan kau macam-macam dengan tercapainya tujuanmu saat ini, ucap Bapak Agus itu. Silakan saja Pak Suroto, Bapak Agus. Kau memiliki hak dan keputusan terhadap anakmu sendiri. Namun bagaimana mungkin cinta akan dibatasi oleh aturan toh Pak? Bukankah cinta itu tidak beraturan? Tanya Pak Duhadi. Cinta yang tidak beraturan itu sebenarnya berasal dari kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman seseorang dalam memandang indah sesuatu yang telah bersifat alamiah. Cinta itu alamiah Pak. Jadi ya jangan dibuat-buat, apalagi soal aturan-aturan gak jelas. Jelas Pak Suropto. Perdebatan itu terus merambah. Agus dibuat kesal hingga menggebrak meja. Wes cukup. Sampai kapan kita akan begini? Bukankah sekarang itu kita satu keluarga? Kita sudah menjadi satu bagian dari potongan-potongan yang terpisah. Pak Duhadi tersenyum mendengar perkataan menantunya itu. Baiklah. Berarti sudah menjadi keputusan Agus harus tinggal di sini ya? Tanya Pak Duhadi. Apa jaminannya? Tanya Pak Suropto. Ya sudahlah, ini gorok leherku jika memang keluarga kami adalah keluarga pembunuh, senyum Pak Duhadi kepada keluarga Pak Suropto. Hasil keputusan dari Agus akan tinggal bersama Pak Duhadi dan Wartini memang benar-benar berat bagi keluarga Agus. Tapi memang ini harus direlakan karena ini menjadi keputusan Agus. Namun karena tekanan dan tuntutan Agus, sepertinya keputusan itu membuat banyak hal yang kontroversi. Ya wes, baiklah. Kamu boleh tinggal di rumah ini, namun jika ada sesuatu yang terjadi padamu, kami tidak akan tinggal diam ya Gus, jelas Bapak Agus. Agus mengangguk paham terhadap apa yang dikatakan oleh bapaknya itu, karena bapaknya terkenal hati-hati, apalagi terhadap keluarga Pak Duhadi yang benar-benar dirumorkan sebagai keluarga pembunuh. Seperti apa kelanjutannya? Besok kita lanjutkan. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.